Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ardelia Putri Ramadhani NPM 1813031057, lalu ada Rode Mareta NPM 1813031031, lalu ada M Adi Setiawan dengan NPM 1813031007. Jadi di sini kami akan membahas tentang PSAK 104 tentang akuntansi istisna. Jadi dalam video pembelajaran kali ini yaitu tujuan dari pembelajarannya adalah untuk mengetahui pengertian akuntansi istisna dalam PSAK 104, yang kedua untuk mengetahui transaksi akuntansi istisna dalam PSAK 104, yang ketiga untuk mengetahui ketentuan pembayaran dalam PSAK 104, yang keempat yaitu untuk mengetahui ketentuan barang dalam PSAK 104, yang kelima yaitu untuk mengetahui karakteristik PSAK 104 akuntansi istisna, yang keenam yaitu untuk mengetahui PSAK 104 akuntansi istisna, dan yang ketujuh untuk mengetahui ruang lingkup PSAK 104 akuntansi istisna. Pengertian PSAK 104. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli mustasni, dan penjual atau pembuat sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesanan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Ketentuan dalam pembayaran PSAK 104 yaitu yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Rode Mareta, kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu ketentuan barang dalam PSAK 104. Yang pertama, barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, barang harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahan dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak dengan kesepakatan awal, pemesan memiliki hak untuk memilih, yaitu untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik dari PSAK 104. Yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu barang pesanan harus memenuhi kriteria. Kriteria yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Lalu yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Dan kriteria yang terakhir itu harus diketahui karakteristiknya secara umum, yaitu meliputi jenis, spesifikasi teknik, kualitas, dan kuantitasnya. Lalu karakteristik yang keempat dalam PSAK 104 ini yaitu barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Yang kelima, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Karakteristik yang keenam yaitu pembeli mempunyai hak. Selanjutnya yaitu tujuan dari PSAK 104. PSAK 104 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Dan materi yang terakhir yaitu ruang lingkup dari PSAK 104. Yang pertama, pernyataan ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik penjual maupun pembeli. Ruang lingkup yang kedua, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama, perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbankan syariah yang masuk dalam atau menggunakan transaksi istisna. Yang kedua itu lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi,
lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan yang terakhir yaitu lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi ITISNA. Ruang lingkup yang ketiga, dalam konteks pengaturan dalam pernyataan ini, istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan asuransi, akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad ITISNA. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi setiap orang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.